sahabat-sahabat masyarakat Surakarta, masyarakat Indonesia yang sangat saya kasih. Kita ketemu kembali dalam acara ngobrol sambil unjuk wedang hangat. Jadi hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, seorang tokoh masyarakat di Surakarta. Dia aktivis kemanusiaan, aktivis sosial, aktivis kerohanian, dan beliau adalah pengacara senior di Jawa Tengah. Beliau Mas Prasetyo. Selamat malam. Selamat malam Mas Prasetyo. Ketemu di wedangan santai begini. Senang sekali bisa bertemu. Jadi saya mendengar sebagai pengacara kantornya sekarang di mana, Mas? Kantor masih di tempat yang lama, praktek juga masih, hanya ya sedikit banyak pandemi COVID ini agak sedikit mengganggu sedikit. Semua terganggu, Mas. Semua terganggu. Apalagi pedagang-pedagang UKM kaki lima ini paling kena dampak luar biasa. Tapi malam hari ini saya ingin berbicara dengan Mas Pras sehubungan dengan Mas Pras ini dakwaannya banyak sekali di Kota Surakarta. Tapi malam hari ini saya ingin mengulik tentang beliau sebagai Wakil Ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya. Ini yang pertama yang saya tanyakan, mengapa perlu didirikan FKUB? Apakah itu sejenis ormas atau sejenis apa? Makhluk apa itu? Makhluk apa? Sejarahnya mungkin agak panjang, saya cerita dulu awal mulanya. Jadi sebenarnya fokus dari apa yang FKUB lakukan itu poinnya pada kerukunan. Kerukunan, ya, Kerukunan umat beragama. Ya. Nah, bangsa Indonesia kan selama ini punya persoalan dengan masalah kerukunan umat beragama ini. Terbukti bahwa sejak tahun 65 masalah ini sudah mulai dipersoalkan oleh beberapa masyarakat saat itu, sehingga terbitlah Permendagri nomor 1 tahun 1965, yaitu yang intinya menata sedemikian rupa supaya tidak terjadi penodaan agama. Itu sudah ada sejak tahun 65. Meskipun kasus-kasus yang mencuat itu kasus-kasus sesudah tahun 2000. Gitu. Nah, lalu berkembang sampai dengan tahun 2000-an itu, kita juga di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu terlihat ada, kalau dikatakan konflik ya mungkin terlalu tajam, tapi perselisihan pendapat dalam rangka mereka melaksanakan kehidupan beragamanya di tengah-tengah masyarakat itu. Ada beberapa pihak yang belum bisa saling menerima dan saling memberi. Begitu, iya. Nah, sehingga pada tahun 2006 itu muncullah gagasan baru dari pemerintah Indonesia melalui peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Yang intinya adalah yang pertama menunjuk pemerintah daerah dan wakil pemerintah daerah untuk melakukan satu langkah-langkah kerukunan antara umat beragama. Yang kedua yang dirasa penting juga karena selalu timbul persoalan, rumah-rumah ibadah itu yang pada hakikatnya selama ini pada tidak punya izin mendirikan bangunan, oleh menteri
diminta supaya mulai tahun 2006 itu semua rumah ibadah wajib untuk memiliki izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan rumah ibadah, izin mendirikan gereja, izin mendirikan masjid, izin mendirikan pura, kelenteng dan lain-lain. Nah, itu mulai diatur di situ. Lahirlah FKUB. Begitu. Nah, FKUB ini adalah Forum Kerukunan Umat Beragama yang lahir atas atau terbentuk atas dasar inisiasi dan partisipasi masyarakat, tapi difasilitasi oleh pemerintah. Kalau gojekannya kita ini, FKUB ini sebuah lembaga tapi plat merah. Lembaga masyarakat tapi plat merah. Nah, jadi sudah tahu ya maksudnya plat merah itu. Ini hanya gojekannya tapi seperti itu. Sehingga semua kegiatan yang ada di dalam FKUB itu mencakup pertama adalah bagaimana perintah kerukunan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu bisa dilakukan. Yang kedua ini untuk mengatur kemungkinan perselisihan dan konflik-konflik kecil atau besar antara umat beragama, terutama dalam rangka sengketa izin mendirikan bangunan rumah ibadah. Dan itu di mana-mana saya kira nggak usah saya sebut satu demi satu. Setiap bulan kita dengar itu ada. Mulai dari Sumatera sampai dengan Papua selalu ada seperti itu. Itulah latar belakang mengapa FKUB ini didirikan. Dan untuk khusus Surakarta, ini undang-undang peraturannya ini tahun 2006, Surakarta membentuknya tahun 2007. Setahun kemudian, kebetulan saya di situ sebagai salah satu, karena komposisi di dalam FKUB itu kita ada 17 orang yang ditunjuk berdasarkan SK Wali Kota Surakarta. Dari 17 orang itu yang 10 orang Islam, yang 2 orang Katolik, yang 2 orang Kristen, yang lain Hindu, Buddha dan Konghucu masing-masing satu. Sehingga 17 orang. Dan kami selalu mengambil sikap dalam rangka pelaksanaan tugas tadi selalu dalam keadaan pleno. Jadi setiap masalah sekecil apapun kita bawa ke pleno untuk 17 orang itu untuk menentukan ini harus begini, harus begini, harus begini. Itu backgroundnya. Ya. Terus Mas, yang ingin saya tanyakan juga, fungsi sudah jelas ya, sudah jelas. Lalu pelaksanaan dari fungsi itu, misalnya ada kegiatan rutin apa, lalu ada apakah ada model pendidikan supaya saling menghargai atau apa gitu, dalam arti ke masyarakat itu apakah ada tindakan-tindakan tertentu, ada kegiatan-kegiatan tertentu, ada sosialisasi tertentu. Syukur nggak soal lewat kesenian, tadi soal agak paku. Itulah itu yang sekarang sedang kita galakkan. Jadi untuk kegiatan sejak berdirinya tahun 2007 untuk ini Solo ya, Solo saja ya. Bicara Solo saja karena FKUB itu punya kemandirian, otoritas kemandirian masing-masing. Jadi FKUB Surakarta dengan FKUB Semarang lain. Bisa lain. Ya, sama dengan kalau kita di organisasi FMKI misalnya FMKI Surakarta dengan FMKI Semarang lain. Karena punya otoritas. Lalu tugas yang dilakukan yang pertama-tama memang sesuai dengan bunyi peraturan menteri tadi. Tugas utamanya adalah bagaimana membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk membuat sedemikian rupa kerukunan di masing-masing kabupaten kota. Itu kerukunan antar umat beragama maksudnya. Kerukunan antar umat beragama di masing-masing kota, dan kami punya kemandirian itu. Nah, salah satu yang sudah kita laksanakan pertama adalah terutama ya itu memang silaturahmi dulu antar ormas-ormas keagamaan yang ada di sini. Kita kan di sini sudah saling berkunjung dan saling bersilaturahmi antara MUI Surakarta dengan Kefikapan Surakarta kita pertemukan. Kemudian BAS Surakarta dengan Walubi. Lalu
gereja A dengan masjid B, seperti itu. Itu sudah kita lakukan. Silaturahmi intinya. Yang kedua yang saya katakan tadi mengenai bagaimana izin mendirikan bangunan yang dianggap sebagai sumber untuk dijadikan alat untuk berkonflik. Karena kadang-kadang secara tidak sengaja itu ada pendirian sebuah rumah ibadah, kemudian ada yang keberatan, tapi yang keberatan itu mengatakan bahwa alasannya adalah tidak punya izin. Nah ini lalu kita bagaimana mengatasi supaya sekarang rumah ibadah itu harus berizin. Di Surakarta sampai hari ini itu ada 942 rumah ibadah terdiri dari 6 agama yang pada waktu yang lalu hampir sebagian besar itu tidak punya izin. Tidak punya. Lalu kami itu gimana? Nah, ada 2 pelaksanaan. Kami menangani mereka yang sudah berdiri dengan batas 2006, di mana peraturan ini mulai dibuat. Dan 2006 ke atas. Nah, yang 2006 ke bawah itu memang paling banyak. Bahkan saya boleh katakan satu rumah ibadah Kelenteng misalnya, Kelenteng Surakarta ini itu berdirinya sudah 245 tahun yang lalu. Betul, ya, yang di Pasar Biru. Punya izin bangunan baru kemarin, tahun yang lalu. Setelah kami mengurus. Artinya apa? Artinya mereka yang sudah berdiri sekian lama pun terkena aturan ini, supaya tidak mengundang kecemburuan yang lain, dan supaya tidak ada kambing hitam untuk melakukan kamu kurang ini. Seperti gereja penabur orang itu, Mas. Gereja Purbayan penabur dan hampir sama itu. Hampir sama itu ya. Purbayan dan penabur itu, Purbayan saya katakan itu kita memberikan izin mendirikan bangunan kepada gereja Purbayan pas ulang tahun ke-100. 100 tahun baru ada izinnya. Punya izin. Bukan apa-apa, semuanya begitu. Itu termasuk juga beberapa rumah ibadah yang lain. Saya kasih contoh Kelenteng sama gereja Purbayan yang saya tangani. Kelenteng itu sudah 245 tahun yang lalu, Purbayan itu yang 100 di gereja Purwosari itu tahun ke 80, sekarang tahun ke 80 atau 70. Artinya mereka semua terkenal gitu. Nah itu sudah kita lakukan juga. Dari 942 itu tadi, hari ini kita sudah mencapai 46%. Masih ada yang belum ya? Masih 54% yang belum ini, yang kemungkinan timbul apa dipakai untuk alat untuk adalah kalau ada perselisihan. Selain itu, Mas, apakah FKUB juga punya semacam power atau otoritas untuk menyelesaikan misalnya saya punya kawan dalam tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang tertentu atas nama agama mereka dihentikan. Itu kita bisa mengadu ke FKUB untuk memediasi. Bisa ya? Dan kebetulan ini kami juga punya lembaga yang ketiga ini berarti IMB tadi, terus sekarang yang lembaga ini yang namanya DMF, Divisi Mediasi dan Fasilitasi FKUB Kota Surakarta. Tugasnya itu menyelesaikan, tapi bukan dalam arti kata memeriksa secara hukum. Namanya memediasi. Rukun ke. Masalahnya apa tahu? Dan itu kita jalankan sudah berkali-kali. Memediasi baik yang belum menjadi perkara maupun yang sudah menjadi perkara. Tahu maksudnya kalau jadi perkara itu berarti sudah masuk ke pengadilan dan kepolisian misalnya. Kalau pidana ke kepolisian, kalau
Kalau masalah surat menyurat, konflik surat menyurat itu izin dan sebagainya itu kita ke peradilan tata usaha negara. Nah, itu atau belum lagi muntuk-muntuk gitu, Ya. mau ada kemungkinan konflik, kami sudah masuk. Nah, itu yang penting lah, itu masuk Ya, itu. itu. Nah, termasuk kasusnya Pak Gi tadi, kalau memang ada seseorang yang diperlakukan seperti itu Iya. dan berkait langsung dengan masalah kerukunan umat beragama, tentu kami akan masuk. Ini kan antara kalau Tapi syaratnya harus ada rentetannya dengan masalah kerukunan. Kalau hanya masalah pribadi, sentimen dan tidak itu mungkin ya kita kita antara misalnya semacam tapi ini belum terjadi ya. Ini mau kemungkinan besar misalnya semacam pacarannya Mbak Maya ini. oh gitu Ya, Mbak Maya itu kan masih dalam gagasan. semacam adat tertentu Ya. yang dianggap musyrik, Ya, lalu ada ya. orang yang Ya. orang itu gimana itu FKUB gimana? Dalam hal meminta mediasi ataupun meminta saran bisa langsung evaluasi. Bisa ya? Bisa, Itu langsung ke bisa. FKUB. Kami punya divisi mediasi. Mediasi. Jadi memang tugasnya memediasi, bukan mengadili, tapi memediasi. Memediasi itu memberikan penalaran, Iya, iya. memberikan pengarahan, memberitahukan persoalan ini duduknya di sini, dan memberitahukan ini dasar hukumnya itu kaitannya gini. Nah, seperti itu. Itu kan banyak mas sebetulnya ada beberapa kostum tari yang dianggap Ya. tidak menutup aurat dan lain sebagainya lalu tidak boleh dan lain sebagainya. Padahal itu kostum warisan nenek moyang kita itu kostum tradisi padahal bukan gitu. Ya. Itu kan ada juga meskipun sekarang sudah hampir tapi di beberapa tempat itu masih ada. Itu kalau semacam itu saya kira FKUB perlu Memberikan penalaran. memberikan penalaran. Ya. Kan mas kalau sosialisasi agar orang itu menghargai hak beribadat secara pribadi itu memungkinkan nggak semacam training apa diklat atau pendidikan Pada hakikatnya itu termasuk kategori HAM ya. Jadi sesuatu yang tidak boleh diganggu. Iya, ada bergabung itu HAM murni. Tetapi kalau ini ada berupa kasuistis, tentu kita lihat dulu ya kasusnya kayak apa dulu gitu. Tapi pada hakikatnya setiap orang punya hak untuk beribadat kapanpun dan dimanapun. Bahkan mau beribadat di pantai pun nggak masalah, di gunung pun nggak masalah. Nah biasanya orang menghalang-halangi, pantai kami nggak boleh untuk gitu-gitu. Ya. Tapi pada hakikatnya kalau itu terjadi berarti pelanggaran HAM. Tapi tentu tidak akan menindak secara hukum kita. Ya. Kita hanya kalau memang ada permohonan Ya. dari seseorang korban yang dirugikan, bisa lapor ke FKUB, lalu FKUB akan memberikan sentuhan sapaan gitu. Tapi tidak mengadili. Nah, saya sebetulnya ingin menghubungkan ini loh. Jadi ada semacam lembaga yang untuk presiden namanya BPIP itu ya. Ya. BPIP itu secara aktif sosialisasikan tentang pendidikan Pancasila yang di dalamnya ada bagaimana orang itu saling menghargai, saling menghormati dan toleransi. Nah itu apakah FKUB tidak bisa bergerak juga ke arah itu? Nah ya, saya tadi katakan bahwa sepanjang itu nyenggol masalah kerukunan umat beragama, kita wajib masuk. Bukan masuk mas, tapi kita kan tahu banyak berita yang luar biasa gini. Kita mungkin misalnya memprediksi tahun 2024 itu pasti akan terjadi pemilihan yang luar biasa. Lalu apa tindakan FKUB untuk meredam itu? Nah, misalnya gitu, prediksi semacam itu saya pikir penting juga itu.
untuk meredakan, apalagi menjadi pemadam kebakaran. Ya itu Itu bukan ranah FKUB. Oh bukan. Kami bukan pemadam kebakaran, Oh gitu ya. tetapi pemberi penalaran, pemberi nasihat, mengarahkan, lalu memberitahu, mensosialisasikan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu. Tapi begitu ada action, taruhlah ada konflik, Oke. kalau itu sudah masuk pada ranah hukum, itu tugasnya PT UN atau polisi. Polisi ya memang betul. Dan FKUB kalau sudah begitu, karena kami ya sekali lagi bukan aparat penegak hukum. FKUB itu bukan aparat penegak hukum Bukan memang itu. dan bukan pemadam kebakaran. Ya. Ini caranya merukun kita. Merukun kita. Caranya merukun kita. Ya, kita membatasi diri, Ya. tidak boleh sampai ke situ. Sebetulnya menurut saya Ya. menurut saya kalau butuh kreativitas tertentu, Ya. tindakan tertentu Ya. agar orang tersentuh lalu bisa menghargai akan orang lain. Ya. Jadi bukan seperti Romo, bukan seperti kita, bukan seperti kiai ya yang selalu berkhotbah itu, tapi dengan action tertentu sehingga orang lalu merasa terinspirasi untuk atau termotivasi untuk turut serta menghargai agama orang lain dan sebagainya. Itu adalah kreativitas tindakan. Gitu. Biasanya kalau sudah ada action itu kita kolaborasi, nggak maju sendirian kalau sudah begitu. Ya, kalau di kota itu ada apa? Musbida itu ya, apa namanya? Yang menangani secara kolaborasi itu. Dari Musbida. Ya. Forpinda, Forpinda. Forum Pimpinan Daerah. Nah, itu kalau itu lalu kolaborasi kerjanya. Tapi kalau yang diharap Mario untuk FKUB ansih itu kita membatasi diri untuk tidak sampai kepada action itu gitu. Ya, kira-kira begitu. Sebetulnya saya ini ada terlalu banyak investasi yang saya harapkan dari FKUB sebetulnya. Jadi mumpung ini kan plat merah, artinya saya nggak tahu secara finansial dibiayai pemerintah. Itu tegas di dalam peraturan tegas. Didirikan oleh masyarakat, difasilitasi oleh pemerintah, dibayari oleh itu kalau membuat kegiatan kan mungkin mungkin betul, kegiatan yang mendidik, yang menginspirasi, itu kan sangat mungkin mas. Jadi kalau ini usulan kalau mungkin kan kita membuat sebuah misalnya diklat atau punya gimana? Diklat itu kan acara maksudnya, acara yang sebetulnya di situ ada satu yang namanya hiburan itu kan juga bisa menginspirasi tanpa mengandani, tapi menginspirasi orang untuk barangkali bisa menangis melihat bagaimana seorang ibu yang tua yang mencintai anaknya yang miskin, tapi itu sebetulnya anak itu bukan Chinese, berbeda agama dan dicintai secara sungguh-sungguh, dibesarkan secara sungguh-sungguh sampai orang turut serta kroso itu loh. Itu saya pikir perlu dilakukan dan dikemas dengan cara budaya. Kira-kira gitu ya. Kemasan yang kemasan kesenian, kemasan budaya yang disukai oleh masyarakat. Tapi kontennya itu menuju kepada bagaimana kita kerukunan beragama dan mendidik sebenarnya itu. Kami juga punya itu dalam tim DMF itu salah satu tugasnya adalah mengedukasi. Nah itu mas. Kita punya itu mengedukasi. Tetapi yang secara real masuk dan bekerja sama dengan seniman sampai hari ini belum ada. Kecuali FKUB Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Salah satu apa salah dua yang telah dilakukan mereka itu sungguh-sungguh sangat menarik. Itu penyampaian informasi kerukunan dilakukan dengan tata cara dan mekanisme berseni
dilakukan oleh mungkin penjelasan kenal oleh Romo yang menjadi FKUB di Kota Semarang. Dia main saksofon caranya. Oh, iya. Caranya menyampaikan sosialisasi tentang kerukunan maupun tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan. Caranya dengan main saksofon. Ya, ya, ya. Artinya dimasukkan dalam seni, kemasannya kemasan kesenian seperti yang Pak Wi maksud. Itu sudah terjadi. Romo Budi, dia terkenal dengan saksofonnya dan suaranya yang bagus. Saya berharap Solo kayak ini. Iya. Kemungkinan bisa memasukkan kepada pemerintah. Solo belum pernah terjadi. Ya, Solo belum pernah terjadi. Tapi barangkali kalau ada ide-ide ya monggo. Cuman nanti mungkin kalau mau menyampaikan itu saat setelah pandemi, karena kalau sekarang ya mungkin pasti. Untuk mengakomodir usulan dari luar, jangankan dari luar, dari dalam sendiri kita punya 10 agenda yang terlaksana cuma 2. Ya gara-gara pandemi lalu ada refocusing dana untuk ke yang lain. Kesenian itu sama sekali, Pak. Yang tahun 2000 itu sama sekali nggak ada. Oh gitu. Tahun 2020 nggak ada. 2021 sebagian ada. Setelah September itu mulai sedikit ada. Jadi memang sama kan. Tapi nanti 2022 saya pikir sudah mulai. Coba tahun 2022 dengan sajikan itu kemasan budaya apa yang cocok dengan kerukunan. Iya, siap. Saya tak bukan dengan kawan-kawan lalu barangkali bisa. Tapi ya itu tadi kita bisa mengakomodir sepanjang memang ada finansial yang siap untuk itu dengan masalahnya di situ. Itu kan pada finansial. Iya. Logistik itu memang harus ada. Logika harus ditunjang dengan logistik ya. Saya kira perbincangan kita tidak selalu tidak panjang, Mas. Lalu hanya semacam 20 menit, 15 menit itu. Jadi harapan kami dari pembicaraan ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat apa evaluasi apa tugas-tugasnya dan eksistensi FKUB di Kota Surakarta semacam apa. Mereka sudah tahu semua dan saya berharap Mas bisa memberikan closing statement dan matur kepada semua pemirsa yang hari ini akan melihat konten Tuhan program dan closing statement. Terima kasih. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada sore hari ini. Yang kedua, untuk menciptakan kerukunan di tengah umat beragama di tengah-tengah masyarakat, tentu FKUB tidak bisa bekerja sendirian. Makanya saya tadi sudah nyinggung, kita bisa sukses dalam hal penanganan ini kalau kita ada kolaborasi antara semua unsur stakeholder masyarakat yang ada dengan semua stakeholder kerukunan yang ada. Kebetulan saja pada tahun ini itu FKUB Surakarta mempunyai gagasan dan mempunyai ide dan merangkul teman-teman yang ada di kecamatan-kecamatan, 5 kecamatan di Kota Surakarta, supaya masing-masing kecamatan itu membentuk suatu forum di tingkat kecamatan yang tidak secara struktural tidak ada kaitannya dengan FKUB. Dan sekarang 5 sudah berdiri semua. Dan kita berkolaborasi dalam kinerja, tetapi secara struktural kita tidak ada hubungan. Maka saya berharap masyarakat mari kita bersama-sama mendukung kerukunan ini, kerukunan umat beragama ini dengan partisipasi dan pemahaman yang sekarang yang ingin kami sampaikan dan terutama yang disampaikan oleh Menteri Agama akhir-akhir ini. Maka selama 6 bulan terakhir ini sangat gencar disosialisasikan, ialah moderasi beragama. Moderasi beragama ini berarti masing-masing di antara kita umat beragama, mari kita bertoleransi, mari kita beragama, tetapi jangan menuntut kemenangan sendiri atau keuntungan sendiri, tapi kita berada di tengah-tengah.
menjadi moderat. Ya. Itu namanya moderasi beragama, dan inilah yang saat ini sedang dicanangkan oleh Menteri Agama yang saat ini sedang kemana-mana untuk sosialisasi. Mohon supaya ini dimengerti oleh masyarakat. Kalau pemahaman ini kita bersama-sama dan kita bisa bermoderasi beragama, artinya beragama dengan jalan tengah ini, maka kita semua pasti akan rukun, pasti akan akur, dan toleransi pasti akan terjadi, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah menuju kepada NKRI. Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Pras. Jadi perbincangan pendek ini ternyata sangat luar biasa, menginspirasi kita karena kita tahu bahwa Indonesia ini memang sangat beragam sekali, baik ras, pulaunya banyak, agamanya juga sangat banyak. Selain nama agama yang resmi itu masih banyak dan istiadat agama yang kepercayaan dan lain sebagainya itu kan masih sangat banyak sekali. Tapi bagaimana kita bisa saling menghormati, saling merukun, itu sangat tercermin dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Pras. Semoga pembicaraan malam hari ini bisa memotivasi penjenengan, menginspirasi penjenengan, dan ada manfaatnya. Sampai ketemu di episode obrolan berikutnya. Selamat malam. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih.